Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ucapin terima kasih lagi ya buat yang masih mau belajar di tema QA ya, kayak gitu, bug hunter project dari Inside Job. Dan kali ini kita akan bahas advance dari Cypress kayak gimana saat implementasinya. Cuman nggak terlalu dalam ya, karena kalau dalam terlalu mungkin akan jadi lebih lama kayak gitu. Jadi ada beberapa pembahasan yang bakal dibahas kayak gitu. Mungkin gue coba perkenalkan dulu ya, dan kenal lagi sama gue siapa. Nama gue Mustafa Fikri ya. Gue tinggal di Jakarta, tempatnya di Jakarta Selatan, Pasar Minggu kayak gitu. Kalau ada yang mau ajak meet up gitu ya buat mungkin bahas project kalian atau mau belajar-belajar lagi soal QS secara offline gitu, gue terbuka banget buat diskusi gitu, karena juga menurut gue malah di sini kadang beberapa hal gue dikoreksi ya, jadi di sini gue juga makin mau makin dalam lagi buat di Cypress kayak gitu. Misalpun emang gue kerja di QA automation gitu, karena yang kemarin gue bilang gue kerja itu di dua divisi ya kayak gitu. Kalau pagi gue di product development gitu ya masih. Dan kalau di siang itu gue fokus QA QC kayak gitu ya. Terus gue juga member di Inside Job ya, ABB, anak buah bujang gitu ya di Inside Job kayak gitu. Eh, Mungkin itu aja ya kalau dari gue. Mungkin kalau dari filosofi yang ini kemarin sempat dibahas juga ya, kalau gue tuh suka, hari-hari gue tuh adalah belajar. Selain kerja, gue suka banget ikut bootcamp, dan sekarang gue ambil bootcamp JavaScript, React kayak gitu. Gue suka belajar lah, belajar untuk dunia IT kayak gitu. Terus juga gue suka, hobi gue tuh bertani atau berkebun gitu ya di rumah gue. Atau kalau misalnya ada kesempatan mau ada yang ngajarin gue mungkin lebih tentang pengembangan budidaya atau nanam-nanam gitu, gue seneng banget kalau diajak hal-hal kayak gitu. Sama gue kerja di perusahaan health atau kesehatan, perusahaan kesehatan di Periksa ID. Itu Periksa ID itu tempat itu perusahaan yang bergerak di perusahaan buat aplikasi untuk rumah sakit gitu. Jadi rumah dari proses pasien daftar kayak gitu ya, sama pasien ulang dikasih resep atau masuk rawat inap, dirujuk antar rumah sakit, itu pakai aplikasi namanya Periksa ID gitu. Dan gue kerja di sana sampai sekarang, mungkin udah 2 tahun, kayaknya 2 tahun kerja di Periksa ID kayak gitu. Ya, mungkin selanjutnya ini kita akan belajar, ada berapa ya, mungkin ini di GitHub, mungkin gue nggak bakal bahas, tapi gue bahasnya GitHub Action gitu. Nah, kita akan bahas namanya custom comment ya. Kalau dari Cypress tuh, kalau kita dari struktur ya yang diinstal dari Cypress itu kan menyediain beberapa tuh, ada feature gitu ya, ada support. Nah, di support itu kita bisa buat komen kayak gitu ya. Nah, di Cypress ini ada feature-nya, terus ada komennya itu ada di sini nih, di komen. Ya, sebenarnya komen itu kayak kita, itu sebenarnya sama kayak file support ya, nggak beda jauh ya. Tapi ini kalau misalnya kita panggil untuk kayak ini kita buat panggil lagi codingan-codingan yang sifatnya itu usable gitu. Jadi mungkin setiap login itu kita bakal panggil terus. Nah, ini salah satu caranya itu pakai save fresh comment kayak gitu. Nah, ini mungkin kemarin gue nyiapin mungkin ya, mungkin beberapa sampel gitu atau caranya, codingannya. Jadi nanti nggak terlalu banyak buat apa namanya, ngoding-ngoding secara langsung, biar menghemat waktu juga kayak gitu ya. Secara teorinya, uh, DCFS merupakan cara untuk menambahkan fungsional atau tindakan khusus yang dapat digunakan dalam pengujian. Custom comment dapat
eh, mengabstraksi kode pengujian yang sering digunakan ke dalam fungsi yang dapat digunakan berulang kali di beberapa file pengujian lain, sehingga memudahkan pemeliharaan atau peningkatan keterbacaan kode pengujian. Untuk custom comment-nya, ini contohnya ya. Contohnya ini yang gue ambil dari Sumber Code kayak gitu ya. Nah, dia tuh kita langsung ke file comment aja. Nah, di sini dia ada comment, terus di sini ini bebas ya di sininya. Terus nanti ada login, kita delak di, dideklarasikan sebagai apa kayak gitu. Nah, ini login, nanti di login itu baru terkait beberapa halnya. Ini sebenarnya sih ini enggak ini kalau input ya, kalau ada type itu dia nanti dimasukin kayak gitu. Ini ada type-nya untuk nanti di bagian sininya. Ini ada user ya sama password. Terus di sini dia ngambil dari atributnya ya atau apa namanya objeknya ya, objeknya nih saya visit login. Terus di sini kita masukin username-nya sama password-nya. Di sini ada type-nya ngambil untuk dari bagian atas di sini nanti jadi si Cypress-nya bakal ngebaca untuk password-nya yang kita setting gitu. Terus abis itu terakhir ini ada klik kayak gitu. Nah, terus di skenario gimana atau di spec-nya ya atau it-nya itu dia hanya begini. Dia tuh nggak manggil ya, dia tuh nggak kita panggil kayak kemarin untuk kayak kalau di feature-nya uh, itu nggak perlu kita komen apa kita import lagi dari si komen, tapi kalau si komen itu perlu ditambahin di namanya di file support itu ada namanya end to end kayak gitu. Nanti dia ditambahin di sini, importnya dia di sini, biar bisa kepake di file end to end yang ada di atas gitu. Nah ini dia import aja. Nanti di sini dari file yang sama, titik ini ya, titik itu berarti dia ngambil tergantung lihat dari sini. Kalau titik satu dia nggak bakal pindah dari folder yang masih di folder yang sama, terus nanti slash comment kayak gitu. Tapi kalau nanti kalau di login ya, kalau kemarin nih kita bahas ngimport, nah di sini kan ada titik dua nih, dia keluar, nanti ke masuk lagi ke folder yang lain kayak gitu. Nah ini di sini ya bedanya. Terus cara manggilnya ya, kalau cara makainya mungkin ngejalanin. Nah, ini sama dan nggak jauh beda ya. Tapi menurut gua baik lagi kalian ya mau pakai atau enggak kayak gitu. Karena menurut gue sih kalau dibilang ini kepake ya kepake untuk kode-kode atau pengujian yang emang butuh login kayak gitu. Jadi kalau di file dari si end to end ya di sini ya ini kayak gini hampir sama aja. Nah dia cuma manggil cuman ngisi dari username sama passwordnya aja nih di sini kita panggil kayak login gitu ya. Nah ini login diambil dari yang file komen yang ada di komen file dari supportnya juga sih. Nggak gue panggil malah kayak gitu. Ini login gue ambil dari yang di komen tadi karena gue di
Nah di sini nih ya, mungkin kalau ada yang mau coba mungkin bisa dicoba dulu aja kayak gitu. Cuman ini gua custom ya sama file support gitu, file dari login page yang ini nih kayak gitu. Jadi nggak mesti ya, ini cuman kayak gua nggak terlalu mau banyak-banyak input yang manual-manual ya. Kebayang nggak? Apa bingung? Gue takut agak bingung ya. Kayak perlu kalian coba dulu sih kayak gitu. Nah kalian buat dulu di sini, nanti dia masuknya ke support nih, di sini file support, nanti tambah aja di sini mungkin namanya apa kayak gitu. Misalnya komen aja sih nggak apa-apa, pakai comment.js, nanti di sini eh, langsung dibuat yang ini. Yes. Nih, ini aja. Cuman di sini nih gue manggil nih dari file support, tapi kalau kalian nggak manggil caranya kayak gini. Ini caranya seperti ini. Nah, kayak get kayak biasa input manual kayak gitu yang biasa dilakuin di file spec atau cy dot eh cy.js kayak gitu. Ada yang mau ditanya atau mau coba buat scriptnya dulu? Mungkin ada yang mau coba. Boleh bang, mau nyoba bang? Ya udah, mau share screen apa gimana? Ah, nggak usah. Oh nggak usah. Ya udah, gua Boleh lihat uh, aja nggak? lihatnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau pengen boleh di share screen. Nih. Nih tapi kalau mau import bisa nih ya, import pakai file support gitu. Jadi dia gua coba support gua login. Gua import kayak gitu. Ini login page ya karena nama dari file gua ya. Sama catatan kemarin kan pas buat Cepres apa namanya? Cepres di bagian. Nah, kalau kemarin kan gue pakai cons ya setiap kali habis ngimport ya. Jadi kemarin pas gue coba-coba cari dokumentasi, bisa kita nggak pakai cons gitu. Jadi yang penting dia diimport nih, nah import sama inventory. Importnya dari mana, terus nanti kita panggil aja bagian atas sama dia kebaca kok. Yang penting di depannya dipanggil dari file importnya di mana, kayak gitu. Kalau misal kalian ada kendala kayak cons bikin nggak bisa di server nggak jalan ya, mending pakai ini aja lebih aman gitu, nggak perlu dideklarasi gitu. Ini tambahan aja ya dari yang kemarin, pas kemarin kode gue error gitu. Berarti ini bikin gua file dulu ya bang? Dua, File login page sama itu ya? ya coba dulu biar jadi agak nggak kecampur-campur sih. Berarti yang dibikin apa dulu nih? Yang login comment apa? Yang komen dulu aja Yang dulu deh. ya. Ini kalau Erlangga anime udah lebih baik banget, udah bisa. Kalau kenal orang paling sebagian, tapi abis itu nerka-nerka lagi. apa nerka-nerka lagi. Ini gue juga kemarin ngejalanin fungsi kayak ini, kalau apa di JS apa namanya istilahnya tuh, kayak buat kondisi gitu kalau misalnya fieldnya kosong nanti dia kayak gimana gitu. Ini kemarin sih buat apa namanya kayak
kita pakai environment kemarin itu bagus. Jadi nggak perlu detail banget sama yang kayak gini, pakai yang punya kalian aja. Gue taruh dulu. Kok nggak mau fotokopi sih? Prosesnya share aja. Ini gua amat. Bang Erlangga jadi share screen. Apa gua lanjut? Boleh bang. Ya udah. Keluar ya. Berarti ini dulu ya bang. Bikin login page-nya dulu ya. Apa langsung komen? Komen aja. Di enter dulu ya yang bawah. Udah. Nah, lo mau ngimport atau enggak? Kalau ngimport dari file support login page lo boleh. Nah, kalau Login page. Tapi belum jadi login page gue. oh belum man. Ya Ah, udah pakai biasa aja berarti. yang Jadi biasa tuh yang biasa kayak dari lo buat login biasa di copy aja. gimana? Pertama di enter dulu aja, ketik di situ nulisnya itu ini aku copy ya Copy dari ini gua kasih screenshot. Yang atasnya itu ada saya press comment terus add dari atas ini ya. ya. Enggak langsung saya press aja, enggak, yang atasnya Oh enggak perlu. langsung saya press aja. Oke. Yang saya press dot comment. Nah, itu kita kasih judulnya buat nanti kita panggil login nggak apa-apa. Oke. Nanti eh rumah Ini ya apa sama username itu? boleh pakai itu aja username. Jadi itu nanti si Cypress bakal ngebaca untuk nginput tabnya itu di bagian mana kayak gitu. Terus di ya nanti enter tuh ya. Nanti CY visit nanti buka. Nah, itu ambil dari ini apa namanya source code source swag lab-nya dari link swag lab-nya. Dari mana? Swag lab-nya. Buka browser aja dulu. Atau kemarin di login kayaknya ada deh lu pas halaman loginnya. Ya. Nah, itu ada nah itu yang visit nah itu diambil. Ini. Ya, Kalau di sini ya. iya betul. Nah, nanti tambahin aja tuh. Itu kayaknya sama kan codingan lo buat yang di login, di copy paste nggak apa-apa. Tapi dilihat itu sampai mana ya kemarin? Ini Sampai kebanyakan. sampai ini aja, Nah, sini aja. sampai klik button login. Nih. Ya, ya itu. Enter.
Nah, cuman tuh standar usernya itu diganti sama username yang di atas. Nggak perlu pakai kutip. Oke. Ini bang, Ya, parameter diambil ya. juga sama password juga. Iya, kayak gitu. Terus dia klik. Iya. Habisnya di save dulu. Udah. Nanti di file end to end lu tuh yang di kiri bawah, yang di bawah komen lu. Ini. Bawah, bawah lagi bawah ya tuh. Nah, di situ, nah itu udah ada kan. Di save juga lagi biar dia ke trigger. Nah, itu nanti di close dulu kalau udah di save. Ini close. Ya, terus habis itu kita buat file dari end to end yang di save ya. Yang buat kayak gue tadi kan gue buat 2 file tuh ya. Di sini ya. Ya, login dengan yang ini. Bikin file di sini mas. Iya, Login juga. login boleh login tapi kasih metode komen misalnya kayak gitu nggak apa-apa. Ini apa? Saya press juga. Iya. Nah, di situnya cara manggilnya langsung ke describable. Bentar, gua kasih punya gue aja ya. Biar wah iya. Nah, itu. Ini. Iya, Kopas. iya kopas ya. CVCT sih harusnya nggak perlu ya karena tadi udah panggil kan ya. Udah. Udah dihapus aja CVCT yang atasnya. Enggak. Back. Nah, yang di CVCT dihapus. Oke, visitnya aja. Ya. Nah, di save deh. Udah. Udah, coba dijalanin. NPX Server Open. Wah, anak Unindra nih, Pik. Grup loker Unindra itu. Serius? Iya, Erlangga nih. Anak Unindra lu ya? Iya bang. Cuman dari tempat bisa. NPX Cypress ya? Tambahin open, spasi open. Oh iya. Lah, ada baru tuh di beta. Nah, panggil yang tadi login aja. Yang atas nggak salah. Saya press command login add. Salah. Tipo Tipo. comments. Press command is not function. Start. Ini kurang S. Oh iya, kurang S. Nah, apalagi itu lo salah bentar. Input. Coba lihat di sama nggak username sama passwordnya? Oh, kurang di ini. Di kode lu yang di end to end. Ini. Koma. Iya, itu udah benar. Baik lagi ke komennya. Bentar ya. Ininya kali salah ya bang. Nah, saya login.
login is not function. Login lu salah. Login. Nggak kepanggil itu. Coba diganti loginnya. Samain kayak yang di komennya diganti dulu. Nanti di save. Diganti coba. Nah, terus di end to end-nya diganti. Beda soal L kecil. Nah, berhasil kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau nanti ada kode kalian yang emang nanti bakal kepake berulang, itu bisa pakai komen aja. Kayak gitu bedanya. Ada susah nggak menurut lo? Enggak sih. Cuma kalau pengen nambahin kayak itunya lagi berarti nambahin ini lagi ya. Kayak login page ini ya. Kayak login Lebih page ribet itu ya. di komennya. Iya. Di komennya dia tambahin sama kayak tadi. Coba di komen lagi. Nanti paling ditambahin enter lagi. Di paling di line 34 di enter. Di enter. Nanti dibuat lagi komen kayak di atas tapi aksinya aja sih. Nanti sama nama yang tadi kan kita kasih namanya login. Mungkin nanti dipakai gimana ya? Karena short kode nggak banyak sampel buat ngimput-ngimput atau yang berulang, jadi agak susah gitu. Paling ini sampel karena cara kita testingnya di short demo kayak gitu. Oke, terima kasih Bang. Apalagi ya kalau di kasus gue ya. Bentar. Kalau diperiksa itu apa ya? Nah Bang, berarti itu lebih efektif untuk login aja ya? Tergantung kira-kira yang emang bakal berulang lagi setiap pengujiannya bisa di aplikasi gue nih ya, tempat gue kerja. Mungkin kalau misalnya gue mau daftarin pasien itu ke sini nih ya, kayak gitu ya, gue bisa login sama langsung ke pendaftaran pasien baru, terus daftar langsung ke rawat jalan. Jadi gue ngelewatin beberapa step gitu, yang untuk gue apa, yang gue buat biasa gue pakai buat ngoding gitu. Atau yang berulang apa ya, kayak mungkin login sih lebih pasti login kepake ya, kayak gitu. Kalau di contoh gua tuh ada yang gua manggilnya tuh di sini nih. Misal di before nih, kayak gitu. Ya before-nya kita ganti dengan komen yang tadi di bagian sini. Di sini ada ini peserta paling pinter di Samber, Bang Fajrin. Joki tugas. Gina bang yang suka joki, ada pertanyaan nggak bang? Mohon izin Bang Fajrin. Mohon izin. Kalau ada yang salah langsung disanggah aja Bang Fajrin. Di Mandiri Bang Fajrin. Iya bang. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut ke materi lagi ya. Nah, itu tadi pakai komen ya untuk beberapa hal yang emang bakal berulang. Terus kita ke feature. Feature ini bisa dibilang kalau kayak keyword gitu. Keyword yang bakal kita pakai kayak gitu. Nah, ini sama komen bedanya nggak jauh beda. Tapi kalau misalnya dia fokus hanya ke ini aja nih. Misalnya gue pendaftaran pasien baru. Nah, kolom-kolomnya ini nih ya gue ambil datanya kayak gitu. Tapi ini dia belum sekaligus ngisi. Nah, kalau contoh gue jalanin di sini login ya. Ya. Ini dia cuma buat ini doang nih untuk username sama password gitu. Nah, dia tetap masih biasa di bagian depannya, cuman di data ini aja nih. Nah, kalau di file login gue di support itu ya ini ada banyak nih. Kan si
Bentar, aku gedein. Nah, source name, circulate. Nah, di sini kan ada banyak pasport ya, kayak gitu. Kalau lo mau pakai coba-coba, oh, gua mau pakai data pakai yang apa namanya? Pakai password yang mungkin dari problem user gitu ya. Ya tinggal kita pakai aja. Untuk makainya itu kalian buat dulu di feature, nanti untuk pengisiannya kayak gini nih. Ada buka tutup untuk yang balok, nanti di sini file JSON-nya kayak gitu. Nah, untuk penulisan JSON ini untuk yang linear ya. Tapi ada juga yang untuk penulisan kayak gini. Nah, ini sama aja sebenarnya. Cuman karena datanya nggak banyak, ya kalau di bagian user kan ini sedikit ya. Ya gue pakai linear aja. Tapi kalau yang emang datanya banyak kayak gini nih, ya gue untuk lebih enak bacanya ya yang pakai contoh yang kalian lihat sekarang kayak gitu. Ya. Ini biasanya sih kalau kalian sering inspect terus klik kanan gitu ya, nanti kan nge-reload itu kalau nge-get data nanti ada file JSON-nya. Mungkin kalau yang biasa pakai Postman, ini agak ngerti ya respon dari backend-nya kayak gini nih, yang diambil untuk tampilan datanya, dia per baris kayak gitu. Nah ini mungkin kayak gue panggil untuk kayak mungkin gue mau verifikasi data, ya udah gue verifikasi datanya nggak perlu kayak uh, misalnya, nah ini nih ya kan, short visible nih konten nih kan produk kan, divisible gitu kan. Nah kontennya ini gue ambil dari data si produk kayak gitu. Jadi lebih lebih enak kalau kita mau panggil, nggak perlu kayak ngetik-ngetik karena kita udah simpen kayak keywordnya itu di feature. Nah kalau kalau bedanya di sini. Ini ada default user dulu nih. Untuk di bagian bedanya, ini kalau di bagian it nanti terus ini kan di sini dibatasnya nih sebaris ini. Nanti ada CY feature, kita panggil di sini. Feature yang kita panggil ada user JSON. Nah, di sini kan user JSON-nya nih. Kayak gitu. Nah, then-nya itu ke mana? Kayak gitu. Ini bagian mana? Karena gua di user itu mau manggil user apa? Nah, aja bisa nggak sih? Nah, kita hanya panggil untuk user ya. Ini jadi kita deklarasi dulu. Ini user, terus di sini karena kita udah deklarasi user, di parameter user ini ada equal gitu. Jadi data JSON yang keberapa yang mau kita ambil parameternya. Nah, kalau 0 itu berarti yang pertama. Terus ini sama inputan biasanya. Nah, cuman bedanya dia ada di buka tutup kurung. Kita panggil data user yang ini. Terus nanti sama data mana yang kita ambil. Nah, kalau dari user, nah ini username-nya kayak gitu. Username yang pertama kayak gitu. Bingung nggak? Ada yang bertanya? Aku bayang nggak sih gue jelasinnya? Apa mau gue ulang? Mungkin yang ngerti bisa kasih reaction enggak? Yang ngerti kasih reaction. Erlangga. Oke, cuman Erlangga doang nih berarti yang ngerti. Nah, gue ulang lagi ya. Jadi untuk feature ini kita cuma ngambil keyword aja atau data-data yang kita udah sediain di file feature kayak gitu. Nah, untuk penulisan JSON-nya seperti ini ya. Gua kalau di contoh di ini ada ya. Ini gua kasih. Nah, ini yang enggak linear ini kayak gini. Nanti hampir sama aja. Ini gua ngambil dari sini juga nggak jauh beda. Ini equal terus data user ini hampir sama ya, jadi ini cons kita sediain harus pakai cons, ini data user, nanti dia ke sini, nanti username itu diambil dari kolom username yang kita sediain dari data JSON-nya kayak gitu.
Nah, itu yang untuk PL feature. Terus yang kedua, selanjutnya ini ada, Bang boleh nanya nggak bang? oke, gimana? Kalau misalkan yang feature itu kan, kalau misalkan itu kan tadi kan equalnya kan 0 ya, itu kan ngetes buat username yang pertama ya. Mm, Kalau misalkan pengen ngetes yang kedua atau yang itu berarti bikin lagi gitu ya, dengan equal yang kayak 1, 2 gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, kasih bang. Oke. Nah, jadi emang perlu banyak sih. Ya, biasanya ini gue pakai, bukan gue pakai. Dulu gue pernah kayak pengen implementasiin ini buat gimana caranya gue memverifikasi data pasien yang ada di sini nih. Gue nge-verify kira-kira data yang tampil di sini atau di laporan ini bisa gue ambil gitu. Dan gue panggil buat verifikasi apakah pas gue buka halaman rekam medis dan gue mau cari gitu ya. Gue cari pasiennya mungkin dengan rekam medis ini ya. Nanti gue panggil lah si nama pasiennya. Apakah isi kontennya itu nama pasien. Sebenarnya buat feature itu bisa lebih enak untuk memverifikasi data kayak gitu. Jadi kan nggak perlu banyak banget apa namanya, nggak perlu banyak banget kita code untuk ngejabarinnya. Nanti equalnya kalau di tadi feature kan ini kan equalnya 01 ya. Nanti tinggal kasih koma aja. Kasih koma 1, 2, 3, 4 kayak gitu seterusnya. Jadi nggak terlalu banyak banget yang perlu di apa kita verifikasi kayak gitu. Nah dia kan dari sini nih inputan 1. Kalau misalnya di sini nama pasien gitu ya, cukup di pasien aja sama yang kedua kayak gitu. Pasien aja di sini sebaris. Data pas di kolom pasien, nanti dia verifikasi data-data yang kita equal di atas. Gitu. Kalau sebenarnya bisa lebih dari yang lain untuk yang misalnya input kayak gitu. Kalau input mungkin kayak agak ribet gitu kali ya kayak gitu. Tapi kalau di awal ngebuatnya mungkin agak ribet. Input form-form kayak gitu. Karena data di kolomnya bakal kita sediain juga banyak. Itu. Mungkin bedanya nanti di sini konsep kalau kita ngisi pengisian misalnya di sini pesan baru ya. Ya kita nama lengkap apa nih? Nama lengkap pasien gitu, nama lengkap. Ya berarti nanti di sini kita bakal buat di sini ada user, koma, apa kayak gitu. Dilanjutin. Konsep bakal banyak atau di begini sih harusnya. Ini konsep kedua. Nih misalnya di sini nama pasien, nanti kedua mungkin nomor telepon dan seterusnya. Nanti baru kita panggil di bagian bawah. Bawah-bawahnya capek sih kalau menurut gua kayak gitu. Untuk di awal-awal nggak buatin si ini, tapi ini lebih kayak eh dibilang ribet, ribet, dibilang enggak juga sih. Tergantung kalian mau implementasi atau enggak dan untuk apa digunainnya. Kalau gua lebih condong ke laporan-laporan aja gitu. Atau kayak ya ini polisi login kayak gini nggak apa-apa kalau mau pakai. Tapi kalau diperiksa buat hanya laporan aja, buat ngeverifikasi atau data ya, kayak gitu data master misalnya master eh set gitu ya. Telat. Nah misalnya masa-masa kayak gini itu. Terus kalau misalnya kalian udah paham yang ini selanjutnya tuh nih, ini hanya tambahan aja ya. Ya, mungkin kalian nanya, Bang, untuk misalnya ada yang nyoba milih ini belum? Caranya untuk kayak, Bang, kalau milih drop down kayak gimana sih kayak gitu. Kalau untuk milih drop down ini, code-nya ini tergantung drop down-nya ya. Nah, ini kan drop down-nya disediain dari JavaScript nih, ya. Simpelnya kayak gini. Atau dari HTML ya, tanpa nggak nggak seribet kayak yang diperiksa mungkin karena kita pakainya
Ya kayak gini nih, 12, 5, 10 misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian yang kayak gini nih, misalnya setelah nge-search nanti di sini kita cari atributnya, di sini pakai equal untuk manggilnya, yang drop down kayak gini. Tapi kalau drop down yang bedainnya gini nih. Kalau kalian mau tahu bedainnya cara pakai drop downnya, lihat di sini. Dia tuh disediainnya tuh langsung dari HTML atau enggak. Nah, ini kan sebenarnya dia tuh disediain dari HTML nih. Nah, dia langsung di hardcode di sini. Nah, kalau hardcode kayak di sini, kalian itu nggak pakai equal untuk nge-select dari dropdownnya, tapi pakai fitur select. Nah, kalau di sini, gue contohnya ada inventory, bagian, dan section, berapa aja. Terus detail, oh, inventory page. Nah, di sini nih, dia pakai select, nanti langsung dicari aja teksnya apa, kayak gitu nanti dia select. Beda sama beberapa kasus kalau nanti ada drop down gitu ya, selain yang dia muncul di HTML ya ganti pakai equal kayak gitu, equal ke berapa, dia bakal milih sesuai data yang ditampilin di sini. Kalau equal 1, equal 0 ya berarti yang pertama, sama kayak tadi. Sampai sini ada yang bingung atau udah ada yang nyoba untuk yang di sini? Ini ngerti kan ya? Astagfirullahaladzim. Aman kan ya? Aman bang, aman. Oke, itu salah satu kasus-kasusnya ya untuk drop down. Terus selanjutnya masih sejam lagi ya. Sejam. Aturan tadi belum masuk ke materi GitHub aja kalau gitu. Dapat ternyata. Terus selanjutnya ini ada satu lagi ya namanya GitHub GitHub Action ya atau GitHub Workflow. Jadi GitHub Workflow itu kalau misalnya kalian buka GitHub, nah di sini. Nah di sini kan kalau di GitHub itu ada action nih, ya ada action. Jadi apa yang kalian push gitu ya, apa yang kalian push atau udah commit gitu ya, udah push gitu ya ke GitHub, ini bisa dijalanin kode kalian itu di GitHub kayak gitu. Nah nanti dia bakal ngerunning, misalnya kalian udah push ke, tergantung ya kita kondisi gimana, dia mau ngerunning pas kondisi emang udah di branch yang main ya kayak gitu, atau pas kita mau di branch kita masing-masing. Nah untuk settingannya itu ini dari ininya langsung ya. Nah untuk struktur kodenya, struktur foldernya, kalian buka dulu nih titik GitHub slash, nanti buat folder lagi namanya workflow. Nah di workflow ini ada file nih di sini nih. Ada bebas ya kalian namanya apa kayak gitu. Ya ini gue namanya file test aja .yml. Ya pokoknya harus YML kayak gitu. Nanti dia kalau dari dokumentasi Cypress-nya dia kayak gini. Nah, dia di push di main atau master, dia baru bakal jalan. Nah, sisanya ini nggak perlu dirubah-rubah aja. Ini emang udah dari Cypress ya, kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau misalnya mau coba, gua kasihnya di sini. Terus strukturnya ini. Jadi itu bikin folder baru bang. Iya, bukan folder baru, tapi dia sejajar sama sama ini ya. Nah, sejajar sama Cypress. Dia harus di luar kayak gitu. Oh. Iya, gitu. Nanti pas dia push, nanti dia
Nah, kadang di sini nih nanti dia akan ada titik bulat gitu ya, warna hitam atau kuning gitu ya. Nanti dia bakal coba ngerunning dari Cypress di GitHub. Nah, nah ini kayak gini. Nah, ini kalau pas pertama kali diklik tadi, ya dia bakal ngerunning. Nah, dia ngerunning dari semua kode kita ya yang udah pernah dibuat. Dia kayak gini. Nah, ini kuning kayak gini. Jadi gunanya ini apa sih? Jadi kalau misalnya naik versi nih kayak gitu. Jadi dari si developer masterin suatu codingnya dia versi berapa, kita naik versi juga kayak gitu. Nah, jadi kalau di kantor gua si ini gue kodenya harus siapin dulu kayak gitu di staging kayak gitu, terus nanti gua upload ke untuk repository masternya kayak gitu. Nanti si developer saat dia naikin master, dia bakal ngerunning nih kayak gitu. Nah, itu settingannya agak khusus ya kalau untuk ke master. Jadi dia nanti bukan ngejalanin hanya di GitHub-nya aja, tapi di masternya si aplikasi tersebut bakal jalan kayak gitu. Nanti bakal ada reportnya. Nah, ini dia kayak gini reportnya, dia bakal jalan ngerunning dependensinya. Nah, dia kayak gini. Nah, saya percaya yang dia jalanin, dia ngerunning apa aja kayak gitu. Ataupun kalau misalnya yang bukan dari QA gitu ya, misalnya ada nih dari misalnya gue kan QA nih, kadang kan di jam 5 itu naik master tuh, tapi atau kadang juga kan di jam 8 malam udah bukan jam gue kerja lagi kan. Jadi nanti tim chat customer service itu buka dari GitHub, nanti dia ngerunning gitu ya, jadi nggak perlu tes manual lagi dari yang di aplikasi ini. Dia cukup ngerunning dari terakhir yang uh, gue buat actionnya kayak gitu, atau dari terakhir yang gue merger ke GitHub gue kayak gitu. Nah, mana yang error kayak gitu dari hasil itu ya nanti bakal diinfo ke gua secepatnya ya, buat untuk gue eskalasi lagi errornya, apakah benar error atau emang dari si Cypress ini kena time out atau kayak gimana. Perlu gua pastiin lagi sih. Kadang dia kalau dibilang bener, keseringan bener gitu, tapi kadang gue pernah nemuin kasus misalnya, oh nih tiba-tiba kok di sini fail gitu ya, atau pending kenapa kayak gitu, atau skip gitu ya. Ya itu nanti gue cek secara manual. Kalau emang sebenarnya aman ya paling ini dia kena time out, nanti gue setting paling waiting di sini. Ini kan 2 menit ya jalan ya, mungkin dia nge-reload dari kontennya itu lebih dari 2 menit, jadi atau jaringan server lagi kurang bagus gitu ya, paling waitingnya gue naikin 10. Itu aja. Ini udah jadi hal umum ya kalau di dunia automation, ini wajib dijalani juga pas lagi ada naik versi atau di masterin apapun ada perubahan kayak gitu, dia pasti ngerun otomatis. Nah, untuk detail konfigurasinya di kantor gua nggak begitu paham ya, karena yang nge-setup itu dari tim developer kayak gitu. Dia ngerapiin beberapa dependensi yang ada di file yang di GitHub ini buat ngekonekin dari developer setiap kali nge-masterin versi, ya dia punya gue juga jalan. Gua nggak paham lah kayak gitu. Tapi kalau buat kalian kan sebenarnya yang penting buat di separasi aja kan jalan kayak gitu di, atau buat orang lain itu pas mau ngerunning nggak perlu uh, nge-clone dari Visual Studio Code, atau mereka nggak paham soal kayak apa namanya ngerunning si Cypress di, karena perlu cara gimana ngerunningnya gitu ya. Jadi ya pakai yang ada di GitHub aja kayak gitu. Kebayang nggak? Itu ini tambahan aja ya, ini nggak wajib ada gitu, tapi kalau nanti kalian misalnya sama user ngelampirin dari apa namanya portofolio kalian kayak gitu ya, ini jadi nilai plus aja, karena nggak jarang
kalau dibilang anak baru yang mungkin di belajar Cypress atau fresh grade gitu ya, atau switch karir di Cypress, ngajarin ini tuh jarang, termasuk jarang, atau di bootcamp juga nih kadang nggak dibahas kayak gitu. Jadi ini kayak tambahan aja buat nge-running si ini gitu. Bang, mau nanya Bang, berarti itu di GitHub-nya harus ada file Cypress-nya apa gimana Bang? Nggak perlu ada file Cypress ya. Jadi di file Cypress gue itu file Cypress yang mana? Yang workflow-nya. Workflow-nya. Iya, dimasterin di sini nih. Dia ngebahas ini. Bikin dulu ya foldernya. Iya. Isinya nggak usah. Isinya yang tadi yang gue kirim nih. Itu Nah, isi ini yang ada di dalam workflow-nya. iya, ini dari file test nih, file test YML-nya. Kayak gitu. Berarti di GitHub-nya Di folder push. aja gitu ya. Hmm. Oke. Ah. Makasih Bang. Terus sama nanti mungkin kalian belajar GitHub ya. Atau kalau mungkin sekarang bisa sih sebenarnya diajarin ya. Tapi gua masukin dari file si feature apa dari PPT-nya kayak gitu. Nah, kalau kalian untuk ini ya ngepush ya. Kalau nanti kalian mau ngupload ke GitHub gitu ya, kalian new aja di sini untuk buat repository. Nah, di sini itu ada nama repository projectnya apa di sini. Nanti deskripsinya boleh dimasukin. Nanti di sini dibuat public aja atau di private juga boleh. Kalau di private nanti kalian ada ngasih encrypt-nya yang kalau kalian mau commit atau apa di awal-awal pasti butuh token ya. Tapi kalian coba di public dulu aja, bisa di public. Nanti di sini ada readme, di sini untuk di Cypress ini ya. Uh, Git ignore-nya boleh dimasukin nih di sini add git ignore. Tapi kosongan aja karena kan di Cypress di sini nggak ada pilihannya. Ada. Jadi non aja terus license-nya bisa non aja nanti create repository kayak gitu. Gua coba contohnya. Sama gua ini create repository. Nah, ini pertama kali ya. Setelah kalian ngelakuin ini ya, nanti sediain aja folder. Tar dulu, ini sebelum gue lanjut, nggak ada pertanyaan lagi. Ini ada yang tanya nggak ya? Kapan? Oh, nggak ada. Aman. Bang, Bang. Coba kita perhatikan ya. Enak Ya. kamu hidup kita. Lihat HP. Kantornya gimana? Tadi Oh, pengen sama. runner Itu bikin kan manual apa ya. jadi Segala macam bukan sekedar dari login. Gimana suara lu bocor? lihat fotonya dari Arab saya dulu. Iya, itu apa file runner ya yang tahu tes YML itu tadi bikin manual atau tes trigger dari mau ditaruh di Arab ya balik. Kamu bikinnya dari mana? Ini gua ngambil dari dokumentasi. Nah, ini. Gua ngambil dari sini action workflow. Dia ngasih beberapa sampel ya. Nah, ini nih. Ini. Nah, ini di jam di Ubuntu. Ini nggak jauh beda dari apa yang gua punya. Yang gua datanya di gua rekap langsung di sini. Nah, ini. Mungkin kalau nanti kalian error tuh ini ya. Ini jangan jadi kalian Node.js ya bebas ya. Ini nanti soalnya jalannya kalian nggak perlu kayak misalnya Node.js kalian itu yang kalian pakai tuh bukan versi 16 gitu ya.
Ya ini hanya yang ada di GitHub-nya aja, jadi aman. Kalau kalian mungkin agak error nanti di bagian kenanya tuh di sini nih, ini biasanya action upload nih. Ini biasanya versi 3. Kalau di Cypress ini gue rubah ke versi 4 yang terbaru. Ya. Oh ini malah dia pakai versi 6. Tapi gue tadi error ya, kan versi 3. Kayak gitu. Ini bisa nih pakai yang versi 6. Nah ini kalau misalnya kalian mau ganti browser juga bisa nih. Nih browsernya mau diganti misalnya nggak di Chrome kayak gitu karena mungkin dari spesifikasi aplikasi kalian lebih rekomendasi untuk di misalnya Firefox kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan. Kadang kan beda browser kadang ngaruh ya. Jadi perlu di beberapa mungkin di custom lagi. Ini gua hanya ngikutin yang ada di sini aja sih. Ini dia. Ini ada lagi. Saya pakai yang ini aja nggak apa-apa. Coba dulu kalau kalian di nanti pasti coba inisiasi di GitHub-nya. Pokoknya kalau kalian berhasil itu nanti di action kalian eh, akan ada isinya. Nggak, ini kan kalau belum ada isinya dia kayak gini nih. Ya, belum ada apapun kosong. Biasanya kesalahannya itu kalian naruh foldernya salah. Tadi harus di luar kayak gitu. Terus sama Itu folder GitHub terus folder workflow ya. enggak, ini GitHub aja. Ini pertama kalian buat folder gini ya. Ya kumaha ya, coba jelaskan coba. Coba jelaskan kumaha. Coba. Di sini dulu. Atau Numin ya mah. Haji Min. Ini Nah, kalian buat berarti coba itu jelas. ini karena udah ada ya. Karena udah ada, jadi gua nggak bisa. Jadi kalian buat dulu GitHub. Nanti pas di dalam folder GitHub, nanti kalian di sini nih, nanti kalian buat nih folder lagi. Nah, nih foldernya itu workflow. Nah, di workflow ini baru ada filenya namanya YAML-nya. Ya Min jadi. Coba dulu aja. Terus sama catatan gua, kalau nanti kalian mau di push ke GitHub gitu ya. Nah, di Git ignore-nya itu kalian lihat ya. Nih, file dari node module ini nggak perlu diajak nih. Nah, biar kenapa node modulnya nggak diajak gitu ya? Karena ini banyak banget filenya. Pasti nanti nggak semuanya upload, nanti malah jadi korup gitu. Dan kadang kalaupun gua misalnya kemarin Bang Hafiz itu kan masukin node modules nih kayak gitu. Nah, gue belum tentu bisa ngerunning nih, bisa pun udah ada. Jadi gua harus hapus terus install lagi dari si Cypress-nya kayak gitu. Nah, ini node module kayak dihapus kayak gitu. Terus beberapa mungkin kalau misalnya ada konfigurasi JS-nya nih, ya ini misalnya ada environment nih di sini nih, file rahasia nih untuk kayak akun gitu ya. INV ya jangan dimasukin sebenarnya idealnya. Nah ini karena kenapa gue masukin mungkin kalau nanti ada yang mau memakai dari apa namanya mau pakai dari file gue yang ada ditaruh di GitHub. Ini kan ada file namanya di Cypress end-to-end itu ada di sini pakai nah di sini pakai environment nih di sini. Jadi ini sebenarnya environment itu hampir sama untuk yang apa username sama password ini sama kayak feature aja sebenarnya nggak jauh beda kayak gitu. Dan ini sebenarnya lebih kompleks lagi ya bisa dipakai ya. Environment mungkin staging atau dev kayak gitu dependensinya. Tapi ini gue langsung untuk buat si ini aja sih sama kayak feature buat nyoba-nyoba tadi. Karena biar nggak langsung ke expose aja gitu username sama password gue tuh gimana caranya tadi awalnya terus nemuin cara yang
pakai username ini kayak gitu. Config environment variable. Jadi ini cuma tambahan aja, nggak perlu dipakai. Tapi kalau nanti udah kerja, ya ini jangan kalian push juga sih, kalau menurut gua ya. Terus sama di sini nih. Nah ini packet.json nih, ada dua kan. Kadang kalau di sini ini jangan coba di push juga sih, kalau memang mau di push gitu ya. Kalian harus bilang ke tim kalian. Kan kondisinya kenapa ya? Kalian harus bilang. Misalnya gue anak baru nih di tim project baru gitu, terus gue nginstal. Nah gue main install aja tuh versinya, gue tuh tiba-tiba CSS gue versi 14, terus settingan dari Node.js gue di sini gue settingnya berapa kayak gitu kan, engine-nya. Nah sedangkan dari teman-teman yang sebelumnya yang udah kerja itu dia pakai versi 10 gitu. Nah saat gue update ya mungkin nanti teman-teman gue bermasalah pas lagi nanti ngepull gitu, padahal dia masih versi yang lama gitu. Jadi kalau emang kalian ngerubah ya teman-teman kalian juga harus berubah juga dari versi Cypress-nya, dependensinya. Jadi kalau di kantor gua paket JSON sama paket ini dua nih biasanya masuk ke git ignore, nggak langsung dimasukin gitu. Kalaupun emang dimasukin ya dia harus bilang, kalau setiap anak baru atau ibaratnya dia ngupdate versi Cypress ya bilang, biar nanti berubah juga nanti dari teman-teman yang lain juga ada beda ya, dia bakal nginstal ngupdate ke versi sesuai kayak gitu. Ya, nah ini git ignore. Kalau untuk cara pakainya ya dia masuknya tetap di luar ya, di luar nanti tambahin file aja, filenya nih titik git ignore. Kalau dari GitHub, kalau kalian pertama kali nge-init si projectnya, inisiasi projectnya, bisa kalian tambahin kayak gitu. Pik ini udah diajarin cara nge-push berarti ya dari sini? Belum. Oh Nih ya udah. dulu. Tugas udah dikasih tahu nih? Belum. Belum. Oke, lanjut lanjut. Masih Sorry, sorry. sampai jam 10 kan? Ya guys ya. Nah, gue lanjut cara nge-push ke GitHub ya. Pertama kalian kan tadi udah buat repositorinya. Nah, di sini nanti di copy aja di sini dari projectnya nanti ke sebuah file kayak gitu. Misalnya gue buat langsung di sini aja deh. Nanti ada namanya git clone. Kalian git clone. Oh, cek sih. Nah, nah, di sini kan ke clone nih. Nanti kalian kalau udah ke clone kayak gini, ya langsung buat folder filenya aja. Misalnya gua ambil dari nah, ini kita coba ngepush ya. Kalau di gua karena malas ribet ya, gue biasanya pakai fitur yang ada di sini.
yang dari Studio Code-nya, cara ngapusnya. Karena kalau biasanya mungkin dari terminal ya di sini, ya terminal, terus nanti git add kayak gitu. Bagi gua repot gitu ya. Jadi gua biasanya pakai yang ada di sini. Nah, ini gua tambahin semuanya ke stage. Nah, ke stage. Nanti di sini masukin teksnya, misalnya inisiasi project kayak gitu. Tapi biasanya langsung error ya, karena kan gue belum enggak sih, enggak error. Nah, ini nih dia nge-commit dulu di secara lokal kayak gitu. Nanti baru nanti di sini ada titik 3 lagi. Di sini bisa kalian push gitu. Misalnya pushnya kemana? Push to. Nah, ini bisa di origin. Kalau misalnya dia ada branch yang ke branch yang lain ya, nanti dia branch yang lain kayak gitu. Nah, ini cara mudahnya. Gue senengnya ke mana tadi? Kita refresh. Nah, ini gampang kan? Nah, ini doang cara mudahnya seperti ini, nggak ribet. Nah, ini langsung masuk upload ke GitHub-nya itu. Ada yang udah tanyain karena sesimpel ini, atau ada yang mau coba-coba? Apa namanya? Eh, tapi kalau kalian mau ngegit apa namanya? Kalau mau ini apa namanya? Mencoba nge-commit, kalian jangan lupa install GitHub Git dulu ya. Install dulu nih Gitnya. Baru dia komen-komen untuk kayak git ngeklon, git init gitu ya, atau git add, check add branch. Itu baru bisa kalau kalian udah download si gitnya dulu. Gitu. Atau ada mau coba ngupload ke project, atau ada tambahan dari Bujang? Aman gak sih? Atau gua kurang jelas ngajarnya? Aduh, Aman harusnya Bang. Bang, kalau yang di CMD itu yang nge-clone itu gimana Bang? ngeklon. Ya git clone apa harus ada inian software gitnya dulu, download dulu? Oh, kalau lo coba share screen aja. Bang, ini kayaknya jago nih Bang Hafiz. Lu nggak mau berbagi ilmu Bang Hafiz? Gue join di HP bang. Oh, lu cuma di HP. Gimana Bang Arangga jadi mau share screen? Bentar Bang, install dulu Bang. Oh, oke. Jadi gimana? Jadi gimana? Udah download Git ya? Udah harusnya. Udah ke GitHub dulu. GitHub ini Ya, udah buat dari awal. ini Buat kan ya, udah buat project ya?
Apa sayang? Bentar bang. Aduh, sayang-sayangan lagi. Gimana bang? Udah di Maaf. copy dulu. Tadi udah di copy. Link dari Apanya? kita. Ini. Ya, Ini itu. kan. Ya, Ya. nanti kalian buat ke file explorer ya kalian. Ya, punya lo. Ini. Ya, nanti Terus. tambahin dulu buat folder baru sih harusnya. Folder baru di sini ya? Ya. Apa? Bebas. Apa? Ya udah tes aja nggak apa-apa. Terus? Terus masuk ke dalamnya. Nah, di atasnya CMD. Nah, itu nanti git clone, Git clone ya? git spasi clone. Nah, spasi Pasti. pasta. Apa? Pasta dari tadi linknya, Ctrl V aja. Nah, enter. Ya, bagus. Masuk. Nah, ini kan udah. Nanti coba di copy dari file project lo yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Ini. Iya, node modulnya nggak usah diajak ya, tapi Berarti ini doang. 2. ya sama yang bawah tuh servers config, package sudah sih. Ya, Ini. copy ya, nanti dipasta di yang tadi. Pas ya. Kayaknya insert job-nya itu apa deh? Folder insert job. Ini doang. Kosongan. Oh, lo masukin ke dalamnya lagi. Yang tadi di copy ya, masukin ke Nah, habis itu ke studio code-nya, Video code-nya. open di filenya, di file File atas ini. atas. Open file yang tadi dibuat. Iya. Ini ya. Iya. Jangan masuk di folder insert job-nya. Ya. Open folder lagi coba. Open folder. Ya, di tes, masuk ke tes. Tes. Iya, masuk dulu. Ya, itu Ini. Ya. Nah, udah, nanti digedein dulu deh layarnya. Layarnya gedein. Terus? Layar lu gedein aja, Bang. Studio code-nya. Ya, nanti di kiri itu kan ada itu tuh. Ini ya? Ya. Ya, klik. Nanti digedein lagi. Geser dulu. Nah, itu di bagian change-nya itu di plus-plusin semua deh. Nah, itu Ini. disamakan. Ya. Udah. Atau, Ini juga. ya. Kayaknya kalau di stage area kayaknya bisa ditambah semua deh di atas sedikit. Udah semua ini harusnya ya. Stage. Ya, nanti di bagian atas. Nanti di test message-nya itu apa yang biasanya informatif gitu ya, kayak misalnya gua update file, misalnya update file login page kayak gitu. Kalau misalnya kalian masternya satu-satu, tapi kalau ini kan pertama kali commit ya, inisiasi project aja. Inisiasi project ya. Atau init project boleh, bebas sih, atau project first gitu. Nah, itu kalau udah di commit, Komit. nah Kenapa nih? open git login dulu deh, login dulu. Nah, untuk loginnya itu Wah. git remote bentar, karena belum
Apa tadi? Git. Git remote. Login di VS Code-nya apa gimana ya, Bang? Iya, tapi itu caranya bentar. Udah sih harusnya. Gua lupa caranya. Gua tambahin di chat ya. Nah, nanti masukin dari nama repositori git remote at origin. Ini Bentar, gua lihat screen dulu ya. not found, Bang. Tadi di copy aja, di copy ke git remote origin ya, sampai git remote origin. Enggak yang git remote origin. Nah, git remote origin lo copy. Ya, Oke. ya, taruh di tadi terminal studio code-nya. Di Dibuka terminal deh. terminal. Nah, Copy. ya, copy ya, nanti dimasukin dari link yang tadi lo copy di GitHub. Belum jadian. Ini lo nggak bisa di spasi. Ntar dulu, spasi. Nanti buka GitHub-nya lagi. Yang tadi di awal Erlangga lo tuh, yang tadi sempat di copy. Nah itu di bawah ya, ditaruh ke ya, ya enter. Jalan di terminal biasa jadi kalau nggak di CMD lo. Terminal CMD. Ya, kalau nggak bisa. Sini. Udah di ini kan? Ya, harusnya sih ya di sini. Bentar. Yang dites ya. Iya, harusnya di insert juga benar. Kok error? Udah ada. Error remote origin. Oh, kalau udah, kalau lu balik lagi ke studio code lo, coba commit lagi. Get, kenapa make sure configure username, configure your username, configure apa tadi, configure username. User.name and user.email. Oh shit, Apa, Bang? gua lupa. Sorry. Nih, get config-nya ini beluman tadi berarti. Nanti dari username GitHub lo yang bawa email dari GitHub lo Ini di mana terminal? di terminal lo yang tadi. Satu. Iya, tapi yang tadi username diganti dari username dari GitHub lo ya.
Salah. Sampai Ini nama username ya. back lagi. Kalau nggak salah sih, setahu gua kayak gini ya. Tapi coba dicoba dulu. Enter coba. Terus lagi yang bawahnya. Nah, itu dari email GitHub lu tuh apa? Ntar gue lupa pakai email yang mana. Edit profile coba. Gimana? Ya, email mana sih emailnya? Setting. Bentar ya, gua cek juga. Gua lupa juga soalnya. Oh, udah nih Bang. Udah. Udah, entar. Dah, harusnya nanti di commit bisa. Harus ya. Nah, kalau udah nanti ke titik 3 lagi. Ya, di situ. Ini. Titik 3 push Push. yang bawah aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya. Nggak apa. Biasanya tuh di bawah kan ada pull sama push tuh. Nah, biasanya tuh gua biasanya pakai push tuh. Nah, nanti jadi kadang kita jangan sampai salah nge-pushnya kemana. Coba lihat dia masih nge-loading situ. Ini apa nih? Close aja. Coba lihat di GitHub lo, udah ada nama belum? Di project repository lo tadi. Belum. Nah, insert job coba tuh. Belum, masih proses kan? Kayak gitu. Apa ini perlu login dulu Bang? Nggak perlu sih. Gua nggak login sih. Oke. Iya. Nanti dia tuh kan di kirinya tuh masih ada jam tuh ya. Kiri. Kiri sini. Ya tuh dia masih ya. Nanti dia kalau udah selesai harusnya udah kelar kayak gitu. Nanti dia masuk ke sini. Kalau misalnya belum bisa nanti diulang aja prosesnya. Oke. Terima kasih. Oke. Berarti gitu aja ya Bang? Nanti ngecek di GitHub Action-nya. Kira-kira udah ada apa belum? Ya. GitHub X. Nah, enggak, dicoba Nah, nanti di insert job tadi. Saya job sini. Ya, nanti kan di situ ada pilihan action. Action sini. Ya. Nanti dicek di sini ya. Ya, kayak gitu. Oh, Itu aja. terima kasih. Oke. Kalau dari gue coba siskan aja. Apa ada yang perlu gue sampaikan enggak? Oke, selanjutnya tugas ya, mungkin ya tugas akhir. Kalau untuk tugas akhir dari Cypress itu gue nggak banyak-banyak ya kayak gitu. Yang perlu dites itu pertama login. Nanti kalian buat dari skenario loginnya, di it-nya. Bebas kalian mau ngejalanin dari misalnya tadi. Gue coba keluar dulu. Open folder. Nah, kalau dari gua sendiri kalian hanya perlu buat file end to end aja. Nah, ini end to end ya. Terus sama file supportnya ya, kalau bisa inisiasi form object modelnya sama GitHub actionnya. Hanya itu aja. Terus nanti pas ngelakuin inisiasi project
dibuat file git ignore-nya nanti yang nanti mana tadi itu. Nah, node modulnya jangan dibawa ya, kayak gitu. Jadi perlu dikasih dimasukin. Nah, ini cuma hanya masukin file aja sih, nama filenya kayak gitu. Ini node modul. Nah, di sini kan node modul. Ini ada selesai aja ditambahin. Yang ininya nggak perlu nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus kalau untuk projectnya tadi ini login. Nah, terus tambahin keranjang di sini ya. Bebas ya, bisa dari sini atau kalian mau dari sini nih. Apa? Dari klik produk dulu nanti di HR juga boleh bebas. Nanti di sini nanti kalian continue atau shopping boleh atau langsung nge-check out di sini. Nanti selesainya di sini. Nah, nanti sampai finish. Nanti kalian di sini kan ada verifikasi data nih ya. Apakah yang kalian masukkan produknya benar kayak gitu. Terus total harganya dilihat kayak gitu. Nah, nih yang verifikasinya di sini. Price totalnya aja. Nanti kalau udah di finish. Nanti kalau kalian kalau finish nanti verifikasi di bagian sininya. Ya. Untuk yang diverifikasi bebas ya bisa ada thanks verifikasi contohnya tuh kalau di gua itu ada di bagian login kalau nggak salah. Oke. Nah, ini bisa nih. Sold sold by visible. Di mana ya? Inventory. Kalau di inventory dia ada di support. Nah, ini. Nah, di visible nanti kontennya apa nih yang diverifikasi. Mungkin bisa juga ya ini kan ada icon chart gitu ya. Ya icon dari si atau dari button sini juga nggak apa-apa nih diverifikasi. Jadi yang penting kalau udah terus kalian bagiin dari si link dari ininya aja ke nanti di file upload tugasnya ini aja yang dikirim begitu. Ya. Kalau catatannya berarti di sini di sini satu buat repository di GitHub. Yang kedua buat skenario sampai dengan berhasil check out terus buat GitHub action sama terakhir buat Git ignore ini aja tugasnya nanti gue masukin ke PPT. Ada yang mau nanya-nanya projectnya atau apa? Mau Tugas. nanya bang, Iya. untuk tugasnya itu codingannya itu sintaknya itu sama kayak lu dirapin atau Ini berantakan kayak yang awal-awal yang tinggal di kopas-kopas itu doang? di kopas-kopas yang mana? Boleh seksin nggak, boleh ngasih contoh nggak? Boleh, boleh, boleh. Maaf ya bang. Aman. Boleh.
Ya masih begini bang. Keluar dulu kali ya, biarin ya. Iya, di file yang tadi satu. Bisa aja sebenarnya sih dari file yang ini lu udah jadi di upload ke GitHub. Cuma ada caranya lagi. Ini Ini bisa kayak gini aja atau kayak lu dirapin kan ada itu file object model tuh. mana? Itu. Bawa Ini modifier, bawa. ya maksud gua yang kayak gini doang apa kayak lu yang pakai sort dan lain-lainnya itu? Kalau kalian nggak pakai object model sih bebas gue ya. Tapi kalau kalian nerapin dari file object modelnya ya yang dirapiin ya itu lebih bagus gitu. Hmm. Ya gue kasih baik lagi ke kalian ya. Kalau dari gue cukup sampai karena tadi tugasnya ngejalanin buat apa tadi pengujiannya sampai check out pakai yang tadi aja bisa langsung boleh. Paling kalau buat company nanti kalian apa namanya portofolio mungkin kayak ditanya aja kenapa codingannya nggak usable gitu karena kan mungkin aja itu bisa bisa kayak jadi pertimbangan dari HRD aja sih atau bukan sih user sih lebih tepatnya gitu biar kalian lebih bisa aja Oke bang. aja ya gue buat mudah aja ya nggak perlu pakai tag object model nggak apa-apa. Jadi kayak tadi juga nggak masalah ya, kalau yang dirapin juga nggak masalah ya. Ya Wow, terima kasih. oke ada lagi atau mau sharing-sharing yang Mungkin nambahin Bik. Mungkin kayak ini tugas terakhir ini kalau bisa kerjain juga yang pertama sama yang kedua, soalnya nanti di sertifikat tuh bakal dimasukin nilainya manual sama si postman dan tugas terakhir ini gitu. Jadi ini sebagai pertimbangan ekstra juga ketika nanti ada sertifikat ada nilai juga. Jadi nanti sertifikat juga coba kompetensi teman-teman dalam melakukan tugasnya. Kalau misalnya satu sama dua masih bisa dikumpulin nggak, Bang? Belum ngerjain nggak apa? Ya masih gue tunggu gitu, nggak apa-apa gitu. Setelah di sertifikat belum dibuat, nanti di Japri aja akan oleh mana. Dan minggu depan itu sesi terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman coba dikelarin aja tasnya dan juga sama tasnya juga ke 10 manual automation yang buat bikin manual skenario-nya. Walaupun belum kekerja semuanya itu bisa bertahap aja, yang penting teman-teman tahu produk yang di situ apa. Jadi nanti ketika nanti di interview kalian tahu dari segi pengalaman kalian tuh apa yang telah kalian kerjakan. Karena gue nggak mau nanti ketika kalian interview tuh kalian hanya cuman orang-orang kosong aja gitu, nggak tahu apa yang kalian kerjakan gitu. Nah seperti kata Erlangga tuh love is both. Ya udah gitu aja sih. bang ada nanya itu bang kapan terakhir kumpulnya bang Kapan terakhir kumpulinnya? Kalau bisa sih nggak ada batas limit. Ya ada sih bang, kalau bisa sebelum minggu depan gitu. Sebelum kita sesi terakhir kan, sesi terakhir itu udah dua langsung dua kali bang 2 minggu seperti lagi itu habis penutupan kayaknya masih takutnya di siapa aja lumayan tuh gimana tuh nggak apa-apa. Nanti uh, kan tanggal 14 ya ya bulan depan pikirnya ke ini pending berarti kayak kayak kita kan juga perlu cek hasil kerjaannya ya kayak ada waktu ya tanggal kalau 23 enggak batasnya di bulan ini lah terakhir lah. tuh Di bulan 30 ini. wah anjir Hah? Ya udah kalau nggak anjir 2 minggu lagi aja nggak apa-apa. Sama pelan-pelan aja dulu gitu. Iya. Udah sih itu aja dari gue. Kalau itu langsung kalau di close aja pik. apa kalau udah Kalau udah di close iya Bang Bujang
Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain gitu ya terkait dengan sesi kali ini ya. Mungkin udah nggak ada yang Itu sedapatnya aja Bang Ade. mau tanya yang web. Aja Bang gitu. Yang penting lu first semuanya aja sih kayak end to end gitu. Nggak usah selalu detail juga. Yang penting lu tahu produknya, skenario itu. Lu buat skenario manual, lu testing, data evidence-nya, itu simpan. Itu sebenarnya bukan buat insentif, itu buat lu sendiri gitu. Karena ketika nanti lu di interview, lu bakal minta ditunjukin skenario apa yang lu buat gitu. Terus habis itu portofolio lu tuh kayak mana. Makanya dibuat Cypress ini nanti setelah kalian buat itu bakal di-push di GitHub gitu. Makanya mungkin minggu depan bakal belajar GitHub juga buat cara nge-pushnya kayak mana. Buat belajar CI/CD. Udah sih itu aja. Mungkin detailnya belajar GitHub-nya nanti sama Bang Bujing ya. Mungkin tadi cuma sekilas doang cara sederhananya ngepost di Git dari ke GitHub gimana kayak gitu. Tadi kan gue cuman cara gampangnya ya kayak gitu. Mungkin cara mungkin yang pakai terminal, cara git add, terus git commit gitu, terus git branch-nya pindah checkout branch-nya gimana itu nanti besok sama Bang Bujang kayak gitu. Kalau dariku tadi cuman ya cara gampang nggak terlalu ribetnya ya karena gak mungkin kayak harus nge-git add satu-satu nama file itu karena di Studio Code nyediain fitur itu ya jadi pakai yang tadi aja kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak ada yang lagi mau tanyain ya mungkin eh, diakhiri aja materinya tapi mungkin ini eh, kalau gue masih bakal stay sampai jam 10 gitu. Itu mungkin thank you buat yang udah join kayak gitu. Kalaupun nanti mau nanya ataupun malam gitu ya mau bang review kode gue dong kenapa error gitu ya ya malam gue ready sih asal bukan di hari Senin Rabu Jumat gitu kebetulan karena gue bootcamp juga kayak gitu atau setelah itu boleh kayak gitu sampai jam 10 biasanya gue selesai bootcamp kayak gitu untuk Cypress sendiri ya tapi kalau di luar kayak di luar Cypress mungkin kayak Postman mungkin gue gak begitu tahu caranya gitu itu aja. Thank you teman-teman. Oke, thank you. Makasih Bang. Makasih guys. Makasih Bang.